Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya di channel Iqbal TV Virtual. Salam semangat untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Dan di sini adalah mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kali ini jumpa bersama saya akan membahas dalam tema fitokimia ya, yang berhubungan dengan teknik pemisahan senyawa ya. Jadi memang di sini akan dipelajari prinsip-prinsipnya ya. Untuk detailnya nanti memang ada materi yang akan dibagikan di Google Classroom. Baik, untuk mempersingkat waktu, selamat mengikuti pembelajaran virtual ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan mudah dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Dan inilah saatnya kita belajar tentang teknik pemisahan dalam ekstraksi ya. Tentunya ini diperlukan dalam mencari bahan aktif obat ya, sehingga obat itu menjadi lebih spesifik. Sehingga ketika lebih spesifik tentunya potensi aksinya menjadi lebih cepat ya, selektif dan cepat. Dan ini adalah terhubung dengan materi-materi kuliah yang lain seperti analisis farmasi ya, yang sudah dipelajari di semester sebelumnya, sehingga ini adalah hanya prinsip-prinsip saja yang menjadi konsep. Untuk detailnya nanti akan dibagikan buku ya. Di buku itulah akan ada protokol bukan protokol kesehatan, tapi protokol cara teknik isolasi dari suatu senyawa. Dan dengan demikian tema kuliah kali ini berjudul Separation Methods in Natural Product Chemistry. Ya, jadi bisa dilihat ya, di situ sudah ada seperti gambaran spektra. Kira-kira nanti seperti itulah hasil yang akan didapat. Nah, untuk menuju suatu senyawaan yang berupa isolat ya, tentunya kita dapat memperolehnya dari apa? Dari biomasa yang tersedia di alam. Jadi kita harus bersyukur pada Sang Maha Kuasa yang telah menciptakan penyakit diciptakan juga ya, tapi tentu ada obatnya. Obatnya itu ya ada di sekitar kita, yaitu misalnya dari tumbuhan ya. Di sini bioassay-nya atau biomasanya untuk memperoleh menjadi isolat itu adalah diperoleh dari tumbuhan, dari microbes ya, baik fermented ya maupun soil paste-nya. Kemudian ada dalam bentuk marine animals, contohnya corals atau slug ya, kerang, siput ya, seperti ada di gambar, dan juga dapat diperoleh dari insek atau serangga. Jadi begitulah Sang Kuasa mengatur kita manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, bertugas untuk menemukan misteri ya, dan kemudian memisahkannya. Karena biasanya kalau belum terpisah itu belum tahu nih, oh ini yang berpotensi sebagai obat ini. Seperti pada kuliah farmakognosi ya, misalnya ada diperoleh vincristin sebagai anti cancer, tentunya dari suatu tanaman ya, yang kemudian diisolasi. Dan ini adalah sumber-sumber utama obat ya yang ada di bumi ini. Kenapa nggak ada manusia gitu biasanya? Dan nanti haram gitu ya makan manusia. Itu nanti dilakukan oleh kanibal ya, bukan Kang Iqbal tapi kanibal. Mungkin bisa saja dari manusia, tapi ya jangan dicoba ya, karena itu tidak dituntun dalam etik kita. Jadi sumber bioassay-nya bisa dari 4 sumber ini, yaitu plants, microbe, marine animals maupun insect. Ya, untuk memulai sebelum isolasi ada beberapa preparasi yang harus dipersiapkan, yaitu tentunya preparasi ini terkait dengan ekstraksi. Ekstraksi itu macam-macam ya, seperti yang sudah kita pelajari dan sedang kita pelajari dalam praktikum ya. Ada yang sudah kita lakukan, ada yang namanya maserasi, nanti ada yang namanya perkolasi, ada namanya sokletasi ya, dan macam-macam itu. Tapi prinsipnya itu adalah
cara-cara metode ekstraksi ya. Nah, untuk sebelum memulai ekstraksi itu tentunya kemarin dalam pembelajaran kita harus memperoleh small particles dalam bentuk serbuk ya, simplicia serbuk. Nah, untuk memperoleh simplicia serbuk ini tentunya diperoleh dari beberapa proses persiapannya. Baik berupa, ini kita berbicara tentang tanaman ya, bukan dengan bioasay yang lain. Baik berupa pengeringan lewat udara maupun pengeringan lewat drying cabinets or lyophilizers. Ini freeze drying ini. Ini biasanya digunakan untuk sampel-sampel tertentu, terutama yang berbasis aqueous, air kayak gitu. Nah, kemudian dikeringkan ya, tapi dengan optimalisasi suhu dan waktu tertentu. Kenapa? Karena memang biomasa ini harus secara cepat dikeringkan untuk mencegah degradasi dari komponen aktifnya justru yang disebabkan oleh udara ataupun mikroba yang ada di lingkungan. Sehingga ini harus mencari waktu optimalnya, baik itu maserasi dan lain-lainnya. Tidak boleh terlalu lama dan tidak juga terlalu cepat. Nah, khusus untuk alat-alat seperti lyophilizer yang seperti ada di gambar, itu ada contoh lyophilizer ya, atau freeze drying. Dia menggunakan high vacuum sehingga dia dapat menghilangkan volatile components, malah sehingga harus diperhatikan hati-hati dalam mengekstraksi dalam mendapatkan serbuk ya. Maaf ya, itu dalam bentuk vakum, harus hati-hati karena bisa menghilangkan dari volatile components-nya yang tentu malah bisa saja itu menjadi aktif ketika dites aktivitas biologisnya, misalnya sebagai anti microbes atau anti kanker pada sel lain. Nah, setelah dilakukan proses pengeringan, kemudian di blender lah ya, menggunakan blender simpelnya, atau di industri itu menggunakan penggilingan dengan 2 tahap menggunakan milk gitu. Nah, itu menjadi small particle. Mungkin ada yang bertanya kenapa harus digiling. Nah, itu udah ada jawabannya ya di sini, bahwa large particle will be poorly extracted. Jadi ketika dia belum menjadikan small particle, itu surface areanya itu lebih kecil ya. Ketika menjadi small, dia memiliki permukaan surface area yang lebih besar sehingga lebih mudah untuk terjadi perbedaan gradien konsentrasi di sel ya, ketika ada solvent yang menyelimutinya, sehingga senyawa aktif itu akan mudah terekstraksi, tersari bahasa Indonesianya ya, kemudian disari. Itulah prinsip utama pembuatan serbuk yang sudah kita jalani. Nah, tentunya untuk dalam pemilihan solvent itu kita sesuaikan ya dengan kandungan apa yang kita cari. Cuman menurut panduan dari perspektif etnobotanikal, sebaiknya disinergiskan dengan ada yang digunakan sebagai traditional use yang digunakan oleh penduduk asli ini, misalnya digunakan sebagai empiris. Misalnya penduduk asli itu sering menggunakan ekstrak hanya dalam bentuk pelarutnya menggunakan air. Maka kita memilih solvent-solvent yang bersifat polar. Nah, seperti itu. Pemilihan solvent memang penting disesuaikan dengan sifat zat senyawa apa yang akan kita ambil gitu ya. Apakah polar atau non polar kayak gitu. Kenapa kita pilih pentingnya solvent extraction selection ini adalah karena kalau gagal dalam memilihnya, itu tentunya konsentrasi dari aktif komponennya akan sedikit, sehingga yang akan kita uji secara aktivitas biologis juga tidak berefek kayak gitu. Kemudian memang harus diperhatikan juga di sini ya, penggunaan pemanasan heating yang berlebihan juga terhadap solventnya harus diperhatikan suhunya, tidak boleh terlalu tinggi juga, misalnya melebihi titik didih dari pelarutnya ya, karena cenderung akan merusak dari komponen aktifnya. Nah, itu prinsipnya. Kemudian ada memang dikenal adanya ekstraksi dingin, ekstraksi panas ya. Kalau ekstraksi dingin itu tanpa pemanasan, ekstraksi panas ya dengan pemanasannya. Nah, ini ada contoh kita cold extractions. Bisa menggunakan pelarut-pelarut ya dari non polar menuju sampai ke polar ya, dari heksan,
sampai ke water kayak gitu, itu bervariasi. Nah ini dalam cold extraction, ekstraknya nggak dipanaskan, tidak mengalami pemanasan, sehingga akan mengalami sedikit sekali potensial degradasi dari komponen aktif dari natural products itu. Kemudian terkadang digunakan juga solvent bertingkat ya, gradien konsentrasi yang semakin bertingkat polaritasnya. Untuk apa? Untuk membentuk suatu pemisahan berdasarkan polaritas ya, sehingga dari non-polar menuju polar pada extraction solvent itu. Nah, cold extraction allows most compounds to be extracted. Dengan adanya cold extraction, jadi kebanyakan senyawa-senyawa yang ada itu bisa diekstraksi. Ya, meskipun beberapa senyawa mempunyai kelarutan yang rendah dalam ekstraksi solvent pada suhu kamar tertentu ya. Tapi kebanyakan menggunakan cold extractions, dia aman ya dari heating, dia banyak sudah tersari juga ya, dan berdasarkan gradien konsentrasi yang bisa dipilih polaritinya. Lalu di sini ada juga perkolasi ya, yang seperti ini ya, saya pindahin sedikit di sini perkolasi, kalau nanti bisa dilihat juga. Jadi ini adalah alat perkolasinya, di sini ada pelarutnya, di sini ada simplisia yang akan dibasahi, dan di sini ada sebagai hasil perkolatnya. Ini sebelah kanan ya. Nah, sehingga dia terjadi apa dengan perkolasi ini, penyariannya gradien konsentrasi akan semakin besar, sehingga dapat didapatkan rendemen-rendemen yang lebih besar lagi, lebih efektif kayak gitu. Karena dia bekerjanya berdasarkan prinsip perbedaan gradien konsentrasi dari pelarut yang terus baru ya, pelarut yang terus baru, sehingga perkolasi ini juga bisa dilakukan perkolasi bertingkat. Ketika cairan perkolat di sini sebagai indikator yang sudah agak jernih, digantilah cairan penyari yang baru lagi dia mengaliri sela-sela di sini ya, sela-sela surface area ini, membentuk jalur gradien konsentrasi berdasarkan gaya geseknya, semuanya dialiri sehingga dia pembahasannya menjadi efektif. Nah ini bisa dilakukan juga menggunakan pelarut-pelarut seperti etanol atau campuran ya, etanol sama air. Nah misalnya etanol 70%, berarti 70% etanol, airnya 30% kayak gitu. Ada 96%, nah itu tergantung nanti pengencerannya. Mau etanol 30% ya bisa aja, tentunya diperhatikan juga keefektifannya. Ketika etanolnya semakin rendah, nanti ketika pemekatan dia akan lebih sulit lagi ketika kandungan airnya lebih tinggi ya, karena takutnya malah pembentukan terkontaminasi mikroba, jadi mudah berjamur gitu kalau penyimpanannya tidak benar ya, dan memakan waktu juga dalam pemekatan dari ekstrak itu sendiri. Nah, dengan adanya perkolasi ini, suatu saat dia akan tercipta equilibrium ya, keseimbangan antara solution sama biomass yang ada. Nah, sehingga menghasilkan moderate extractions of natural products. Heating the extract untuk waktu yang lama juga bisa menyebabkan degrade labile compounds ya, jika dilakukan hot percolation. Sekarang ada modifikasi. Memang secara umum ekstraksi nggak bisa total banget ya. Beberapa komponen yang bersifat lipofilik ya yang tidak larut di dalam polar solvent itu ya nggak secara truly extracted total kayak gitu, seperti monoterpen ya, seperti dibilang di sini. Tapi ya itu beberapa komponen yang ada itu kan banyak dia polaritinya sesuai dengan pelarutnya, banyak yang terekstraksi, apalagi dengan menggunakan gradien konsentrasi. Kemudian kita kenal juga adanya metode ekstraksi supercritical fluid extractions. Mungkin kita tidak melakukan ya. Nah, kita tidak melakukan, tapi kita harus paham bahwa supercritical fluid extraction ini menggunakan gas sebagai fase gerak seolah-olahnya ya, diperlakukan sebagai liquid di bawah sebuah tekanan. Di situ ada kondenser, ada CO2, kemudian ketika diinjekkan sampel, CO2 ini akan diberlakukan sebagai liquid, lalu dialirilah beberapa co-solvent ya yang dialiri dari pump ya. Nah, memang karbon dioksida di sini berfungsi sebagai non-polar solvent. Kemudian ada beberapa co-solvent lain ya yang dibondifikasi untuk membantu melarutkannya.
seperti metanol atau diklormetan yang berbeda polaritinya. Sehingga di sana setelah menjalani tahap ekstraktor, dia akan menjalani tahap pada separator atau pemisahan dan diperolehlah ekstrak. Begitu prinsip kerja dari supercritical fluid extraction. Kita kenal juga ada Socklet ya, Socklet extractions, dan ini banyak digunakan ya. Banyak digunakan karena dia efektif ya. Biomasa yang mempunyai konsentrasi yang rendah di pelarut ini banyak terekstraksi dengan baik dengan menggunakan sokletasi. Dia juga dengan pemanasan ya. Itulah kenapa terkadang kita ada mengenal juga adanya infus ya, sediaan infus ya. Itu dengan pemanasan juga 15-20 menit dengan titik didih air infus. Nah, kita membuat teh gitu kan dengan pemanasan untuk bahan-bahan aktif yang tahan pemanasan. Nah, ini dengan sokletasi. Nah, sokletasi ini prinsipnya nanti memang akan diajarkan di praktikum ya. Beberapa sudah menjalaninya. Jadi ada pelarut itu mengalami sirkulasi ya 3-5 sirkulasi sehingga diperolehlah cairan cairan maseratnya lah istilahnya di ini ya. Nah, dan juga bisa dilakukan sebagai continuous extractions ya dengan solvent yang semakin menambah polaritinya. Dan ini sama prinsipnya sehingga terbentuk beda-beda fase dari solvent yang berbeda-beda polaritinya. Disitulah nanti akan dilakukan fraksinasi. Nah, hot extraction method. Nah, ini ya termasuk hot extraction method yang memungkinkan possible degradations of product. Tapi metode ekstraksi ini adalah bagus dalam recovery of big yields, diperoleh ekstrak yang banyak kayak gitu ya, efektif. Nah, ekstrak are of two types. Jadi ekstraknya ada yang bersifat lipofilik ya, ada yang bersifat hidrofilik. Jika digunakan non-polar solvent tentunya lipofilik ya. Menggunakan itu ya, ada petrol, etil asetat, kloroform, diklormetan. Itu ke arah non-polar solvent sehingga ekstraknya bersifat lipofilik. Kalau menggunakan yang ekstrak bersifat hidrofilik, dia menggunakan pelarut-pelarut polar seperti aseton, metanol, dan water, air. Nah, kemudian setelah dari baik itu maserasi, baik itu ada perkolasi ya, baik itu ada apalagi tadi sokletasi yang sering banyak digunakan untuk memperoleh ekstrak pekat, kita akan melakukan namanya rotary evaporator ya. Di sini pemekatan ya, jadi pelarutnya akan diuapkan menggunakan alat seperti di sana, dan itu ada di lab kita ya. Dia ada di lab kita. Dan kita bisa lihat ya di lab kita, alat itu sangat mahal ya, kebetulan yang berkualitas, sehingga kita harus perlu menjaganya untuk memperoleh ekstrak-ekstrak. Kemudian ekstrak are concentrated under vacuum. Jadi memang karena dia di vakum sehingga diperoleh ekstrak. Nah, begitu. Dan ketika menggunakan ekstrak air biasanya menggunakan freeze dried using a lyophilizers. Itu lebih efektif. Kalau menggunakan ini akan cenderung lebih lama sekali. Seperti itu ya kan. Ekstrak kering yang didapatkan selanjutnya disimpan di suhu minus 20 derajat Celcius. Untuk apa? Untuk stabilannya biar tidak mudah terdegradasi ya. Degradasi zat aktifnya baik dari kontaminan, jamur, microbes, dan kita simpan dalam bisa ditutup dengan yang tidak terkena cahaya matahari, misalnya ditutup aluminium foil seperti itu, dimasukkan ke kulkas atau pendingin. Jadilah ekstrak. Ya, bisa ya. Kemudian terkadang ekstraksi tadi kan berdasarkan polar non polar ya, senyawa ya. Ada juga yang bersifat di tumbuhan tuh asam basa. Nah, kebanyakan itu misalnya alkaloid ya. Kalau asam basanya alkaloid kita tahu ada bersifat basa ya. Karena ada atom N-nya di situ dia. Nah, dari bentukan senyawanya, dan di alam ini banyak tersedia dalam bentuk garam. Jadi kita misalnya ingin mendapatkan alkaloid bebasnya dalam bentuk basa, maka kita harus membebaskan alkaloid dalam bentuk garam itu dengan dry powder plant-nya itu ditambah amonia.
lalu kemudian terjadilah bentuk basa dari alkaloidnya tadi ya, yang tidak lagi menjadi bentuk garam, sehingga bentuk basa alkaloid ini akan lebih mudah larut dalam pelarut organik seperti apa, diklormetan atau etilastat ya. Nah, meningkatkan apa dia dengan adanya bentuk basa ini, dia meningkatkan kelarutannya sehingga kita bisa melakukan pemisahan atau partisi ya. Kita bayangkan saja baik itu di tabung reaksi atau misalnya ada corong pisah, melakukan partisi dengan pelarut yang immiscible ya. Kemudian diklormetan, larutan diklormetan itu akan mengandung basa dari alkaloid itu sendiri, yang kemudian kita bisa ekstraksi, it can be extracted dengan aqueous acid ya, dalam larutan asam menggunakan di sini hidroklorik asid. Nah, 2 molaritas. Nah, setelah ditambah hidroklorik asid, dia tentunya akan menjadi bentuk garamnya, hidroklorik asid salt ya di situ ya, pada aqueous phase-nya. Nah, basa-basa alkaloid yang ada di diklorometan, lapisan diklorometan sebelumnya, kita bisa tes ya dengan reaksi-reaksi seperti Dragendorf reagen untuk meyakinkan apakah masih ada alkaloid yang tersisa ya, sehingga apakah semuanya sudah tertransfer pada lapisan aqueous layer setelah ditambah hidroklorid ya tadi. Tentunya sekarang kita berkonsentrasi, bayangin aja di lapisan asamnya, di acidic layernya itu lalu dibasahkan, sehingga akan menyebabkan presipitasi dari alkaloid ya, tidak lagi dia berbentuk garam karena setelah ditambahkan hidroklorik tadi sudah berbentuk basa dan sudah tidak ada lagi di dalam aqueous media, sehingga selanjutnya bisa diekstraksi kembali dengan menggunakan pelarut organik, baik itu etil asetat maupun diklormetan. Nah, itulah cara prinsip membebaskan bentuk garam menjadi bentuk basanya dari alkaloid. Selanjutnya akan dilakukan terus fraksinasi ya, yang lebih detail, dan selanjutnya isolasi. Dan kita lanjut setelah tadi kita melakukan ekstraksi ya, kan baru berupa ekstrak. Kemudian ada beberapa protokol ya memang yang sudah di guideline menjadi standarnya, dan kemudian dilakukanlah uji bioassay misalnya antibacterial test. Selanjutnya kita mau lebih spesifik lagi, kita melakukan vaksinasi ya, vaksinasi berdasarkan kepolarannya. Ada vaksinasi heksan dari non polar menuju sampai ke polar ya, untuk mengetahui kandungan aktif masing-masing bagian fraksi itu. Nah, selanjutnya akan dilakukan setelah vaksinasi menjadikan isolasi yang menjadi senyawa tunggal. Kemudian itu seperti itu ya. Jadi vaksinasi menggunakan prinsip partisi ya. Bayangkan aja itu ada corong pisah sehingga ada 2 pelarut organik ya. Di situ organik sama fase air ya yang tidak campur. Sehingga di sini menggunakan 2 step ya. Step pertama sebagai non-polar fractions, yaitu step kedua menggunakan medium polar fractions ya. Prinsipnya seperti itu ya. Non-polar fractions dia menggunakan itu tadi water atau light petroleum ether ya. Kemudian lapisan kedua water diklormetan or water chloroform ya, bisa divariasi segitu untuk membentuk medium polar fraction. Nah, selanjutnya dilakukan pemisahan prinsipnya seperti tadi berdasarkan kelarutannya di dalam apakah non polar atau medium polar fractionsnya. Nah, kita juga dalam mengisolasi itu ada beberapa metode. Selanjutnya dilakukan bisa salah satunya gel kromatografi. Jadi gel kromatografi ini prinsip pemisahannya berdasarkan besar senyawanya. Jadi untuk senyawa-senyawa yang kecil kurang dari 500 Dalton itu dia akan tertahan di matriks sebagai fase diam ya seolah-olah. Kemudian untuk molekul yang lebih dari 500 Dalton kemudian akan bergerak bersamaan fase geraknya. Jadi large molecule adalah yang pertama kali terelusi dibandingkan smaller size, dan juga prinsip pemisahannya juga berdasarkan adanya interaksi hidroksil group ya, karena gelnya mengandung konten hidroksil group sehingga akan berinteraksi dengan bagian
aktif senyawa yang berinteraksi dengan hidroksil grup dengan fase diamnya. Dan ini tentunya berhubungan dengan pemisahan berdasarkan polarity. Ya, seperti ini prinsipnya, pemisahannya sama seperti kromatografi lapis tipis yang ada di channel ini juga. Nanti kalau lupa bisa dilihat ya. Ketika fase diamnya dia polar, dia akan lebih tertahan tuh senyawa ini bersifat polar ya. Yang non polar dia akan terelusidasi. Nah ini prinsipnya mirip lah seperti itu ya. Jadi berdasarkan small particle juga berdasarkan polarity atau interaksi dari hidroksil grup itu. Dan gel kromatografi ini diperlukan ya untuk memisahkan senyawa-senyawa yang besar-besar gitu sehingga menjadi lebih bersih lah. Kan kita mau menuju ke isolasi sehingga harus kita bersih-bersihkan ya. Memurnikan, hilang dari terutama apa, klorofil, asam lemak, gliserid, dan other large molecule yang bisa mengganggu dalam biological assay. Kan kita mau memurnikan. Nah seperti itu ya. Kemudian tentunya adalah suatu metode yang non-destruktif, metode yang lembut kayak gitu, dengan high quantity of extract, bisa hundreds of milligrams to grams yang bisa dipisahkan. Kemudian teknik ini juga dia ada variasi pore size-nya ya. Dari tadi kan 500 sampai lebih dari 500, ini bisa juga 500 sampai 250.000 Dalton. Nah, ini tergantung karakter dari senyawa yang akan kita pisahkan. Dan metode ini adalah choice of large molecule, terutama itu protein, polipeptid, karbohidrat, tanin, glikosid, saponin dan triterpen glikosid, terutamanya dalam glikosidnya. Dan ini adalah metode yang sering digunakan. Kemudian ada ion exchange chromatography. Ini untuk apa? Terkadang pemisahan senyawa itu agak kesulitan, mengalami problem pada small polar compounds, di mana misahinnya menjerat dengan ion exchange chromatography. Dengan ion exchange chromatography, it is possible to separate this metabolites ya from larger molecule yang tadi itu ya. Biasanya larger molecule dari menggunakan using gel ya untuk memisahkan dari itu. Tapi dia terkadang terabsorpsi kuat pada fase diamnya, sorben di silika aluminanya. Nah ini akan mengganggu sekali. Nah this natural product ya, produk-produk natural ini mempunyai functional group, gugus fungsi, yaitu COOH, hidroksil ya, ada NH2 yang berkontribusi terhadap polaritas pada molekul. Nah, dan this may be used to develop a separation method. Jadi inilah yang bisa digunakan untuk melakukan pemisahan menggunakan ion exchange chromatography. Jadi memang teknik ini terbatas untuk natural products yang mempunyai muatan pada gugus fungsinya. Prinsip pemisahannya adalah karena ada perbedaan afinitas between ionic components-nya terhadap fase diam dari ion exchange chromatography. Sama ya prinsip pemisahannya pada prinsipnya ya. Jadi this ion exchange sorben, fase diamnya itu resin ya, dibagi menjadi dua grup. Ketika dia menjadi cation exchangers, dia mempunyai acidic group yaitu COOH atau SO3H ya, dan mampu bertukar ya, istilahnya exchange their proton dengan cation yang ada pada produk natural product itu. Dan yang kedua adalah ketika fase diamnya berupa anion, dia akan berinteraksi dengan anion yang ada di natural product itu. Contohnya gimana? Ini adalah contohan senyawa DMDP ya, kepanjangan ada itu 25 dihidroksometil bla 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 ya. Dia berinteraksi dengan cation exchange resins ya, sehingga SO3 min itu di situ melepaskan protonnya dan berikatan dengan HN ya, sehingga dia bermuatan positif karena ada satu elektron bebas yang masih tersisa terikat. Ketika membebaskannya dari fase diam cukup ditambahkan dengan NH4 ya, lalu akan terbebaslah menjadi unbound to resins. Begitu prinsip pertukaran dari cation exchange resins. Selanjutnya untuk pemurnian juga dikenal adanya Bryant-Haynes flash chromatography. Ini tentunya tidak ada ya kita ya, dan ini biasanya di lab-lab yang sudah bagus ya, jarang juga memang di universitas ya, kadang memang karena mahal ya.
mahal sekali, dan kalau rusak perawatannya ini luar biasa begitu ya. Biotouch flash chromatography digunakan untuk pemisahan yang sangat efisien sekali, bisa miligram to tens of gram yang bisa dipisahkan ya dari biomass. Kemudian cukup menaruh saja biomass itu di loaded column, kemudian dialiri dengan solvent. Terekstraksilah dia dengan menggunakan sorbennya silika, alumina, dan lain-lain tadi, resins ya, prinsipnya sama, semuanya prinsipnya sama, menyangkut yang mana kepolaritasannya. Kemudian ini termasuk metode yang cepat ya. Jadi dengan dimasukkannya tadi biomass tadi, 10 gram ekstrak bisa menjadi 12 fraksi ya. 12 fraksi. Tuh, fractionated into 12 fractions of increasing polarity. Jadi bisa juga diatur polaritasnya solvent yang dialiri tadi selama 30 menit dengan state gradient yang bertingkat. Jadi misalnya polaritas senyawa A sama senyawa B itu dari 100% A sampai ke 100% B. Perbandingannya kan 100 pertama 100 A misalnya kan, kemudian 90 A, 10% B sampai menuju ke 100% B. Nah, kayak gitu, itulah gradien bertingkat. Dan ini menghasilkan fraksinasi yang cepat sekali dengan with good resolusi, yang pemisahan yang cukup baik. Dengan kecepatan alirnya yaitu 20 sampai 250 mili per menit ya, menghasilkan high resolution, pemisahan yang jelas, tegas, cepat kayak gitu. Kemudian compounds yang sudah tereluting di kolom itu bisa dideteksi dengan TLC atau kromatografi lapis tipis atau preparatif, yang kemudian juga dideteksi dengan UV detektor, apakah dia menyerap UV light atau enggak ya, di bawah UV 254 atau 366 sama seperti TLC, sehingga lanjut bisa dilakukan TLC, dan ini TLC sudah kita mungkin tidak bahas lagi prinsipnya ya. Jadi setelah dilanjutkan itu kita lanjutkan ke TLC preparatif dan diukurlah dia ya dengan UV 25F254 UV 254 sama UV 366 dengan deteksinya seperti itu ya. Kalau dia dengan cahaya UV 254 will appear as black spot dia. Kalau yang 366 dia ungu, biasanya biru atau ungu atau yellow di situ. Itu menandakan adanya senyawa yang kita cari ya dengan panjang gelombang itu. Dan biasanya TLC digunakan untuk purifying a small number 2 sampai 4 komponen ya dari biotouch flash separations itu. Kemudian tentunya natural product yang enggak aktif ya, yang tidak bisa berinteraksi dengan UV, bisa menggunakan reagen semprot. Misalnya di situ ada vanillin sulfuric acid, Dragendorf ya, phospholipdic acid atau antimony trichloride. Nah, itu reaksi semprot. Sehingga berdasarkan warna. Itu ada di penjelasannya di TLC kuliah. Dan selanjutnya bisa dilakukan analytical TLC preparatif ya, seperti itu ya. Lalu kita ada namanya high performance liquid chromatography. Nah, ini juga metode pemisahan dengan menggunakan ini sangat terkenal dan banyak digunakan ya di lab-lab, di kampus, di industri untuk memisahkan isolasi dari bioaktif natural product ya. Memang alat ini kesensitifannya bagus sekali, dan dia juga bisa digabungkan dengan UV detection seperti photodiode array atau PDA, dan mampu mengakuisisi UV spektra dari peak yang terelusi dengan panjang gelombang 150 nanometer sampai 800 nanometer dengan flow rate typically 0,5 sampai 2 ml per menit. Sampel dimasukkan ya di kolom, kemudian dialiri eluen ya dengan solventnya ya, dan mampu memisahkan tens to hundred of micrograms of material. Nah, dengan PDA UV detection, senyawa yang dengan UV itu tidak terlalu sensitif juga bisa dideteksi. Ini kelebihan dari HPLC, SPLC ya. Biasanya berguna untuk senyawa natural product seperti terpenoid atau polyketit ya, yang dimana nggak ada unsaturations atau chromophore, tidak mempunyai chromophore atau ikatan rangkap ya, yang tentunya menjadi karakteristik pada UV, penandaan UV. Jadi prinsipnya seperti itu ya.
HPLC diinjek tuh, di situ ada injektor, pump, solventnya akan terpompa menuju kolom, terjadilah di detektor pemisahan tricot di komputer. Dan sekarang sudah canggih sekali, ada library elektronik ya dengan terekam UV spektranya. Sudah ada master dari UV spektra di komputer, kemudian senyawa yang ada di itu bisa diperkirakan langsung spektranya mirip senyawa yang mana, dan database ini bisa ditambah dengan kemiripan strukturnya. Jadi HPLC ini akan sangat cepat sekali untuk menentukan struktur juga ya, dengan melalui spektranya. Nah, ini tentunya menjadi kelebihan dari HPLC, dan tentunya harus dilakukan standarisasi dari reproducibility-nya supaya terperoleh hasil yang sama dan yield-nya tinggi seperti itu. Nah, ini sama ya prinsipnya, digambar itu seperti itu. Kemudian juga bisa dilakukan sebagai gradient elution method ya, dengan solventnya bisa menjadi gradient. Jadi seperti diceritakan tadi, misalnya solventnya 100% water, kemudian menuju ke 100% asetonitril selama 30 menit, sehingga ketika menjadi dia gradient, dia akan berbeda-beda perbandingannya. 100% water, kemudian menjadi 90% water, 60% water, berarti 40% asetonitril. Nah, jadi gradiennya dari misalnya dia polar ke non polar kayak gitu ya, dari non polar ke polar, tapi tergantung fase diamnya. Karena digunakan di sini adalah biasanya C18 atau reverse phase chromatography ya. Nah, seperti itu dari HPLC. Tinggal suntikan aja melihat spektranya kayak gitu. Kromatogram maksudnya ya. Nah, ini adalah contoh HPLC dan ada di lab kita, tapi sedang belum bisa digunakan karena ada perbaikan. Nah, ini cukup menginjeksinya ya, terutama karena perawatannya juga mahal ya. Perawatan mahal, kalau nggak digunakan juga rusak kayak gitu. Dengan kecepatan flow rate-nya 50-300 mili per menit biasanya. Kemudian untuk deteksi dia seperti apa ya, KLT juga ada HPLC preparatif yang menggunakan tadi spektra berdasarkan analytical PDA HPLC ya, yang sudah terhubung dengan UV spektra dengan PDA tadi yang sudah terekam dalam bank library-nya tadi, spektra itu kromatogramnya ini. Nah, itu jika dalam scale up, bentuk scale up yang lebih tinggi lagi. Jadi ada TLC preparatif, juga ada analytical HPLC. HPLC adalah metode yang banyak digunakan, menjadi pilihan untuk industri farmasi ya. Dalam industri farmaceutical itu banyak digunakan karena pemisahannya sangat bagus, resolusinya, kemudian kecepatan dan reproducibility untuk mendapatkan hasil yang sama itu bagus sekali. Kelemahannya itu cuma satu, mahal ya, sangat mahal sekali. Nah, large samples juga bisa dimasukkan, tens of milligrams to grams of material can be achieved ya dengan rapid isolation ya. Nah, ini banyakkan digunakan di teknik untuk natural product yang larut dalam pelarut-larut organik dan bisa adapted to ion exchange ya. Bisa juga dilanjutkan dengan ion exchange for isolation dari highly polar compounds yang kecil misalnya, maka membutuhkan ion exchange. Sehingga isolation strategi dari beberapa penjelasan di atas dapat terangkum bahwa biomass sebagai organisme selectionsnya kita lakukan ekstraksi ya, baik itu ekstraksi cara dingin maupun cara panas ya. Nah, dari biomass itu kita pisahkan. Jadi kesimpulannya, strategi kita pisahkan mana menjadi bagian lipophilic extract atau menjadi hydrophilic extract. Itu namanya partitioning. Lalu bagian lipophilic extract kita hilangkan, misalnya tadi bagian-bagian molekul yang besar seperti klorofil tadi ya, itu dengan gel kromatografi sehingga diperolehlah purified extract. Dari purified extract itu kita murnikan lagi dengan biotech flash chromatography sehingga didapatkanlah active fractions ya. Dan itu bisa diperoleh dengan dari lipophilic extract tadi. Misalnya kita tidak ada dugaan molekul-molekul besar, langsung dengan biotech
flash chromatografi, sehingga diperoleh active fractions yang bisa dilanjutkan dengan tadi TLC ya secara preparatif, sehingga diperoleh active compound. Nah, sampai dengan bited flash chromatografi dan diperoleh active fractions bisa dilakukan ke bawah menggunakan HPLC lagi, dipisahkan lagi sehingga diperoleh lagi active compounds. Begitu dari fase lipophilic extract. Kemudian fase hydrophilic extractnya dia biasanya dilakukan ion exchange chromatografi ya, untuk memisahkan dari small polar compounds, diperoleh active fractions, kemudian dilakukan ion exchange untuk lebih memurnikan lagi sehingga diperoleh active compounds. Masing-masing active compounds baik dari fase lipophilic extract maupun hydrophilic extract itu selanjutnya dilakukan struktur elusidasi untuk memperoleh struktur dari senyawa yang diisolasi. Bagaimana melakukan struktur elusidasi ya? Yaitu dengan menggunakan classical spectroscopy teknik ya, dari mass spectrometry dan NMR, nah nuclear magnetic resonance spectroscopy. Nah, memang secara ideal BOC yang didapat itu setidaknya adalah 5 mg beratnya. Kecil sekali ya, kecil sekali, supaya apa, masih bisa dites, didapat bentuk kristalnya sehingga diperoleh senyawanya. Nah, Current structure elucidation teknik itu bisa menentukan struktur dari senyawa on micrograms, malahan on micrograms, lebih canggih lagi on micrograms. Tentunya semuanya diawali first stepnya dengan recording IR ya, spektra IR-nya untuk memprediksi gugus fungsinya ya. Gugus fungsi dari senyawa itu ya adalah contoh spektra. Nah, mungkin sudah belajar di analisis ya atau belum. Jadi dengan adanya spektra itu kita bisa memprediksi, oh ini dia spektra ini dia dengan panjang gelombang ini adalah gugus gugus fungsi hidroksil misalnya. Oh, ini ada gugus fungsi karbonil. Nah, kayak gitu. Oh, ada gugus fungsi apa? Nah, sehingga dengan spektra IR sebagai tahap penduluan dan UV bisa diperoleh gambaran gugus fungsi dan konjugasi dari molekul itu sebelum dilakukan MS maupun NMR spektroskopi. Selanjutnya mass spektrometri kita lakukan untuk apa? Untuk mengukur bobot molekul ya, bobot molekul dari senyawa yang kita inginkan. Misalnya di situ diperoleh bobot molekul 150 hasil dari mass spektrometri. Oh, dia hasil dari spektra sebelumnya ada muncul peak 135, berarti dia kehilangan lah 15 ya. Nah, 15 itu metil. Nah, kira-kira kayak gitu. Berarti ada unsur metilnya kayak gitu dengan bobot molekul 150. Dengan mass spektrometri diperkirakanlah akhirnya rumus dari senyawa yang dicari, yaitu C10H14O. Nah, ini dengan bobot molekul segitu. Nah, itu inti dari mass spektrometri. Setelah itu kita juga melakukan NMR spektroskopi. Bisa menggunakan HNMR atau CNMR. Kalau HNMR tentunya untuk melihat atom-atom hidrogen ya. Dengan CNMR untuk melihat atom karbonnya. Sehingga diperoleh spektra-spektra seperti ini menjadi lebih detail dengan bobot molekul yang sudah terdeteksi. Kita prediksi lagi gugus fungsinya sudah terdeteksi, lebih detail lagi. Nah, ini jumlah atom H-nya terdeteksi, jumlah atom C-nya terdeteksi. Nah, selanjutnya bisa diperoleh strukturnya dari senyawa itu ya, sehingga diperoleh elusidasi struktur menggunakan spektroskopi tadi itu. Kemudian dari bobot yang sudah diperoleh dari tadi misalnya 5 mg tadi, ketika dilakukan X-ray ya, dia akan bentuk kristal. Nah, kristal inilah kemudian ditembak dengan X-ray ya, ditembak kemudian jadilah seperti ini senyawa ya, jadi bentuk 3 dimensinya X-ray-nya. Jadi bentuk 3D inilah penting untuk memprediksi aksi senyawa aktif yang sudah diperoleh tadi dari berbagai macam proses, dari ekstraksi semuanya sampai isolate dan diperoleh senyawa tunggal, lalu kita rancang dengan suatu reseptor ya untuk bioaktif ininya, aksi bioaktifnya. Misalnya dia dengan reseptor tertentu antara senyawa dengan reseptor, dan ini bisa dilakukan
docking molekuler, memperkirakan bagaimana afinitasnya terhadap reseptor. Nah, dengan bentuk 3D ini manfaatnya bisa dipelajari bagaimana unsur-unsur farmakokimia ya, ikatannya, bentuk ikatannya. Nah, inilah akan menciptakan proses penciptaan obat. Jadi panjang sekali dan membutuhkan biaya yang besar. Nah, nanti gimana kalau dia belum stabil, kita rubah lagi susunan dari lekukan-lekukan atomnya. Nah, itu bisa dimodifikasi seperti itu kalau di dalam komputasi, dan itu hanya untuk memprediksi tapi juga bisa sangat akurat. Dan akhirnya lah kita setelah melakukan strategi dari isolasi, kita bisa rangkum bahwa pemurnian ini memerlukan waktu yang panjang ya, dengan biaya yang mahal. Ketika diperoleh senyawa ini sudah tunggal, diuji lagi, belum nanti diuji ketoksikannya. Jadi akan sangat panjang sekali, dan ini adalah usaha dari metode pemisahan senyawa. Dan untuk lebih lengkap protokol atau cara-cara step pemurnian golongan-golongan senyawa nanti akan ada di buku ya, akan ada di buku. Tentunya tidak dibahas satu persatu di sini, dan itu adalah kita pelajari prinsip-prinsip pemisahannya. Nanti ada protokol protokol pemisahannya, dan tinggal diikuti mana yang akan kita cari, bagian polarnya atau bagian non polarnya. Kita baca berdasarkan literatur. Baik, demikianlah metode pemisahan atau teknik pemisahan dalam ekstraksi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk kita semua. Gagal itu urusan nanti ya, yang penting kita berani untuk mencoba. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.